Masuk yang kedua, terapi buat keluarga yang sakinah apa? Coba cek masalah sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Jadi selain kata Allah syarat orang beriman mengerjakan sholat, dia kudu merhatiin sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Perhatiin tuh, kita nggak mau sedekah. Sebab apa? Sebab kita suka merasa, ya Allah Ustaz, kayaknya buat kebutuhan rumah tangganya udah pusing. Bagaimana kalau kita perhatiin orang, dari mana jalannya itu? Padahal kata Allah ada rahasia yang luar biasa. Kita mengaitkan nih sedekah dengan kesejahteraan finansial buat keluarga yang sakinah. Kalau kita mau dicukupkan kekurangan kita udah tahu teorinya. Banyak sudah pengajian sedekah digelar sama wisata hati. Banyak. Rumah tangga kaya, terus segala macam ada. Suami ganteng, istri cakep, tapi tetap gundah gulana. Anak bukan nggak ada. Pokoknya orang ngelihat nggak pantas dah, dia susah gitu. Orang ngelihat kagak pantas, dia punya keluhan, tapi dia punya keluhan. Dia berpikir, aduh, kayaknya ada yang kurang gitu, apa gitu. Suatu saat nih orang, saya menyebut dalam buku saya itu, waktu itu saya nulis buku judulnya Uang Gampang Dicari, Belajar Mencari Cinta dari Guru Kehidupan. Kita sang pencinta ini. Terus di situ diceritakan satu kisah yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang-orang yang kering hatinya, yang kering jiwanya, justru di tengah mestinya orang lihat dia bahagia. Banyak wanita-wanita menangis di istananya. Banyak laki-laki yang termenung di dalam kantornya megah, iya kan? Nah, barangkali kita bisa cek dari yang satu ini, berbagi. Kisah ini barangkali belum pernah saya ceritakan. Jadi suatu pagi dia lari pagi nih. Karena begitu dia datang ke seorang psikolog, apa kata psikolog? Barangkali Anda kurang olahraga kali, sehingga kemudian jiwa tidak seimbang gitu. Ya psikolognya bukan ustadz kan gitu. Tapi bahwa olahraga itu juga menjadi sebuah terapi sakinah, benar. Cuman kita ngupas dari sisi yang lain gitu. Begitu lari pagi, ini komplek estate dia lah. Nah di mana-mana nih di Jakarta dan tanah air, emang kita tuh ngelihat dengan telanjang ya perbedaan status sosial gitu. Depan rumah mewah gitu, belakang rumah kumuh gitu. Dilihat udah nggak ada enaknya apa, RSSSSS itu. Apa tuh singkatannya? Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjor. Iya. Jadi ketemunya WC lagi gitu. Subhanallah. Nih, begitu dia lari pagi muter, dia ngeliat ada seorang ibu nangis. Bingung dia, ada orang subuh-subuh begini nangis gitu. Jalan lagi dia, lari. 2 putaran masih ngeliat nih ibu. 4 putaran kagak tahan dia nanya. Ibu, kenapa nangis? Gelap-gelap begini nangis. Si ibu dongakin kepalanya ngeliat nih orang, dia jawab, saya habis dipecat. Bingung dia. Habis dipecat subuh-subuh begini siapa yang mecat? Dia duduk juga tuh, duduk dengan anduknya, duduk dengan pakaian trainingnya. Di samping nih ibu, sesuatu yang belum pernah barangkali dia lakukan. Lah kalau kita emang temannya orang miskin melulu, begal sama dia emang. Lah kalau dia pada orang kaya belum tentu gitu. Maaf ya, banyak lah sekarang orang kaya yang soleh banyak. Tapi saya mengingatkan barangkali kita berbagi kurang, sehingga pemenuhan hati baru sebelah. Lihat komposisinya, wal ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum. Kalau salat doang ke Allah doang sebelah kita, sebelah yang penuh, sebelah lagi belum. Maka kalau mau komplit
sedekah, sholat, sedekah, sholat, sedekah, sholat, sholat, sedekah, sholat, sedekah, sholat, sedekah, begitu, kompletin. Dia duduk sama si ibu yang miskin nih, terus dia ngomong, kok pagi-pagi dipecat, emang ibu kerja apa? Terus dia bilang, saya buruh cuci pak. Lo kok ada buruh cuci pagi-pagi dipecat, bagaimana ceritanya sih? Pak, saya udah 4 hari nggak masuk. Habis bagaimana, anak meriang, suami juga sakit, saya bingung, mau jalan juga bingung, ninggalin mereka berdua. Apa ya tega saya nyuci, sementara mereka berdua susah butuh saya. Namanya simpenan lagi ada pak, saya mencoba tidak kerja dulu dah gitu. Oh, rupanya dia buruh cuci harian. Lah terus pagi-pagi pak sebelum subuh emang saya biasa datang. Saya datang ke rumah majikan saya. Begitu dibuka pintu, apa kata majikan saya? Maaf, udah ada yang baru. Udah begitu doang. Hati saya sedih, padahal saya berharap cuma 25.000 saya bisa bawa pulang nih pagi ini. Istighfar tuh nih orang. Astagfirullah. Yang benar ibu? Iya pak. Saya kerja cuma dari jam 5 sampai jam 10 harian 25.000 itu. Udah nyapu ngepel ngegosok dah jam 10 kelar kan begitu ya. Sekarang kan banyak tuh buruh-buruh rumah tangga yang harian begitu sifatnya, nggak tinggal di rumah. Terus suami beneran sakit? Iya pak sakit. Anak sakit. Ya sudah, ikut ke rumah saya dulu yuk. Gitu dibilang. Ikut nih diteteng nih. Istrinya bingung. Si bapak lari pagi pulang bawa nenek-nenek. Apa kata si suami? Mah, bikinin teh anget, gorengin pisang. Apa kayak ayo pagi-pagi ini. Terus kita mandi dah. Istrinya bingung, bener-bener bingung istrinya. Ngapain itu? Begitu istrinya mandi segala macam rapi, si suami baru ngomong sama istrinya, papa ketemu nih begini cerita. Oh kalau begitu mas sebentar kata istrinya. Dia masuk ke kamar, dia bawa syal, dia keluar kamar bawa syal, yuk temenin. Begitu temenin, rumah nih ibu rumah matahari. Tahu nggak rumah matahari? Saking banyaknya genteng yang bolong gitu ya, jadi matahari langsung blus gitu. Masuk dia kagak ada lagi gentengnya gitu. Ibu, bapak, secara psikologis kenapa Allah menyuruh kita berbagi? Supaya tumbuh rasa syukur di hati kita. Kalau sudah tumbuh rasa syukur di hati kita, bohong kalau kita kemudian nggak bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahi nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, aku akan tarik. Kita sakit ya, ibu sakit, tapi kaki kiri dipakein kaos kaki sama cucu yang sebelah sini. Kaki kanan dipakein kaos kaki sama cucu yang belah mari. Apa enggak bahagia hati kita? Bahagia. Begitu kita sakit, mantu kita ngebeliin tuh kursi goyang, goyang sana, goyang sini, gitu kan? Ada kagak kursi goyang? Ada. Coba ibu bayangin tuh ibu sakit, ada mantu yang beliin itu atau ada anak yang beliin itu. Kemudian cucu-cucu kita, anak-anak ibu pada nemenin di sekeliling. Allah mengajarkan lewat Rasulnya, dawu mardakum bis shadaqah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Sok jalan ayo ke orang-orang yang memang pada susah. Jalan ke orang-orang yang pada sakit. Di belakang rumah kita, di gang sebelah kita, di kampung sebelah kita. Begitu datang ada nenek-nenek terbaring. Nggak ada orang di sebelahnya. Kita mikir, kita sakit ya Allah, iya ya. Malah jadi rahmat. Ya. Ini ada kawan saya nih Haji Faidal. Mana Allah kemarin saya belajar dari dia. Begitu keluarganya sakit, apa dia bilang? Ini rahmat nih Ustaz. Keluarga saya jadi pada ngumpul. Biasanya cuma pengajian bulanan gitu kan, atau pengajian mingguan. Ini kadang-kadang tiap hari berganti tuh. Apa nggak berkah tuh? Jadi berkah penyakit kita. Begitu kita ngeliat si nenek, ya Allah kayak begini sakit, nggak ada orang. Coba, kan bersyukur tuh hati. Begitu hati bersyukur timbulnya apa? Ah iya penyakit saya emang gak ada apa-apanya dah. Gitu. Kita jalan lagi ketika kita sedih. Jalan kemana? No, ke rumah sakit. Masuk ke ruang ICU. Tanya orang-orang yang udah bakalan dipotong itu kakinya. Kita liatin tuh, bayangin. Kita punya utang 200 juta. Kita masuk ke dia, kita bisikin. Tuker yuk. Saya aja yang dipotong kakinya. Tapi situ jadi saya ya. Utang 200 juta. Saya rasa mau dia. Bener, mau. Buat apa? Kalau nggak punya kaki, maaf ya, maaf buat orang-orang yang memang tidak punya kaki. Ya barangkali itu adalah sebuah ujian dari Allah. Tapi ini kan terapi buat kita nih.
Kita jalan ke orang-orang yang lebih susah lah. Jadi secara psikologis berbagi itu akan menjadi fundamental bagi sebuah keluarga yang sakinah, karena rumah tangga ini berhenti dari mengeluh. Kenapa? Karena dia melihat ada orang-orang lain yang lebih susah dari dia, termasuk nih orang. Begitu dia masuk ke rumah si ibu tadi, dia ngelihat iya bapaknya lagi dikompres pakai anduk, anaknya dua sebelah lagi. Apa dia bilang? Udah, mulai sejak ini ibu nanti kerja sama saya, tapi nggak usah sekarang, sembuhin aja dulu semua yang ada di sini nih. Berhari-hari sampai beberapa minggu begitu, ini orang mendapatkan kesegaran baru, the new look, ada penglihatan yang baru, fresh. Ternyata apa dia bilang? Benar, berbagi akan memenuhi hati kita begitu menjadi penuh. Kita ya Pak jajal dah, bawa makanan ayam goreng gitu ya, yang dibumbuin, terus bawa tempe apa segala macam. Cari rumah tangga yang udah nggak ketemu makanan. Percaya nggak omongan saya? Nih, begitu kita kasih makanan sama dia, keluarga itu kan tersenyum merekah tuh. Ada yang bawain makanan, siapa yang bahagia duluan coba? Sebenarnya yang bahagia duluan kita ngelihat dia pada ketawa tuh. Ya Allah, bener loh. Nomor 2, selain sholat adalah sedekah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, kalau kita punya keluarga nih, kita punya diri, kita punya hidup, mau senang, mau bahagia, jangan kebanyakan ngelihat bintang di langit. Paham? Capek. Sekali-sekali ngelihat kerikil, ngelihat pasir. Apa tuh maksudnya? Jangan kebanyakan ngelihat pekaya orang, jangan kebanyakan ngelihat ekonomi orang yang lebih di atas, jangan kebanyakan ngelihat karir orang lebih bagus, jangan kebanyakan ngelihat proyek orang yang lebih banyak, jangan melihat gaji orang yang lebih tinggi daripada kita. Lihatlah orang yang di bawah dari kita, itu yang akan lebih menenteramkan hati. Toha ayat 131 kalau tidak salah. Apa di sana dinyatakan? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wala tamuddanna ainaika, jangan panjangin angan-angan Anda, jangan panjangin mata Anda. Kemana? Ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya, kepada orang-orang yang lebih banyak bunga dunianya. Saya nulis buku lumayan banyak lah. Di salah satu tulisan saya ada tulisan yang menarik yang mengajarkan kepada kita, banyak-banyaklah melihat kelebihan kita, jangan kekurangan kita, dan sedikitkan hati kita untuk melihat orang lain yang lebih di atas. Ada 2 sahabat perempuan ketemu di pasar. Ibu, bapak, sahabat lama nih, teman SMP SMA, lama gak ketemu. Begitu lama gak ketemu di pasar kan seneng tuh, bahagia ya, pelokan berdua saling bertanya. Sambil jalan di pasar, salah satu topik pertanyaannya masalah rumah, di mana tinggal sekarang, di mana suaminya sekarang. Yang satu nih orang kaya nih, yang satu dari dulu orang pas-pasan. Si orang yang pas-pasan bilang rumah saya deket di sini. Kata orang yang kaya nih, kita jodoh lagi nih, jadi sahabat lagi nih, udah lama gak ketemu. Sebab saya juga di sini juga tinggalnya, belum lama dan belum ditempatin rumahnya gitu. Kata yang kaya, boleh dong ajak saya kenalan sama suami kamu, kenalan sama anak-anak kamu. Kamu anaknya berapa? 2. Begitu nyebut anaknya 2, si perempuan yang kaya ini nunduk begini. Dilihat tuh sama yang miskin. Tapi untuk mengalihkan pembicaraan supaya jangan ngomong masalah anak, yang kaya nanya lagi, anak-anak kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Yuk saya pengen lihat ponakan yuk. Gitu kata yang perempuan kaya. Jalan tuh ceritanya. Yang keluarga miskin ini, keluarga pas-pasan dari dulu emang udah sombong orangnya. Nggak pengen ketahuan kalah gitu. Pokoknya pengennya menang mulu. Dia mikir sepanjang di jalan, rumah mana yang bisa gua tunjuk ya gitu. Iya, nggak pengen diketahui begitu. Sebenarnya kalau tidak pengen diketahui kefakiran bagus. Tapi kalau buat sombong aja, udah mah miskin sombong mah tuh dah. Ya kan kalau kaya sombong rada pantas begitu ya. Hah? Lah miskin sombong, aduh ya Allah. Allah seneng sama orang-orang yang miskin tawadhu, tapi Allah lebih seneng sama orang-orang yang kaya yang juga tawadhu. Allah seneng sama orang-orang kaya yang sedekah,
Tapi Allah lebih senang sama orang-orang yang miskin yang mau sedekah. Dia nyari ini rumah, celangak-celinguk. Ada nih rumah digembok. Ada rumah digembok. Apa kata si perempuan yang pas-pasan nih? Apa kata dia? Oh, ini seharusnya ada pembantu saya di dalam. Suami saya lagi keluar, anak saya juga lagi keluar sama suami saya. Ini rumah yang jaga pembantu. Tapi kemana ya? Kok rumah pakai digembok gitu? Yang kaya tertegun. Si orang yang kaya ini, si perempuan kaya ini tertegun melihat kelakuan ini sahabatnya. Apa dia bilang? Dia buka tas, ini bukan kuncinya. Itu. Paham nggak? Paham ya? Ini bukan kuncinya lah. Maksudnya ijajal dulu, bukan kuncinya itu. Aduh, dia bilang gitu. Kamu kok nggak berubah dari dulu? Kalau kamu ngelihat saya, barangkali saya lebih beruntung dari kamu. Tapi enggak tuh, saya melihat kamu yang lebih beruntung. Kamu punya anak 2, saya belum. Saya punya rumah begini mewahnya, begini bagusnya, yang kamu aku sebagai rumah kamu, padahal ini rumah saya. Lah ini yang saya beli, dia bilang begitu. Coba tuh ibu, coba tuh bapak. Ada tetangga saya, alhamdulillah sekarang tuh sudah tidak lagi mengeluh. Dulu juga emang gak mengeluh. 2 kakak beradik, pas-pasan hidupnya. Tapi tuh anak ngebrojol melulu. Lah kakaknya kaya, tapi anak mampet kayaknya itu, kagak keluar. Kan di sini akhirnya malah tumbuh saling berbagi begitu. Kadang-kadang adiknya nganterin ke kakaknya tuh anak supaya si kakak merasa punya anak gitu. Kemudian si kakak juga ngebantu adiknya, jadi manis gitu. Kita banyakin melihat yang di bawah kita. Kalau kita banyakin melihat yang di bawah, insya Allah hati kita lebih banyak ademnya, lebih banyak tentremnya, lebih banyak syukurnya begitu ketimbang mengeluhnya. Terakhir, sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nggak bisa kemudian dijalankan tanpa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya tuh Ustaz? Banyak penjelasannya, tapi satu yang mau saya angkat adalah banyak sekali rumah tangga yang sudah tidak ada sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga itu. Salah satunya apa coba? Yang paling gampang, baca Quran. Kebiasaan Rasulullah, istighfar, apalagi tuh, mencintai salawat, terus puasa sunnah. Itu rumah hiasannya itu adalah sunnah itu hiasan tuh, sunnah tuh menjadi hiasan. Nih sunnah yang udah hilang, sederhana ini mah. Kalau mau tidur kita kan disunnahkan baca apa tuh? Baca kulhu, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disambung terus alif lam mim sampai seterusnya. Coba yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza asad. Stop ya, sampai terus dah tuh nih. Nanti sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina, terus sampai akhir ayat Al-Baqarah. Ini dibaca.
menjelang kita tidur ambil air wudhu supaya lengkap kita punya tidur. Kita enggak, ibu-ibu begitu mau tidur yang diambil apa? Bukan air wudhu, masker bengkoang yang diambil. Begitu suami mau pulang mau nyium, idih gue nyium badut. Masker bengkoang boleh pakai kan buat nyenengin suami, tapi ambil wudhu dulu gitu ya. Jadi yang nomor 4 apa tadi? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Cari apa yang bisa kita hidupkan. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, ini dulu yang bisa saya beri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk yang kedua, terapi buat keluarga yang sakinah apa? Coba cek masalah sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Jadi selain kata Allah syarat orang beriman mengerjakan sholat, dia kudu merhatiin sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Perhatiin tuh, kita nggak mau sedekah. Sebab apa? Sebab kita suka merasa, ya Allah Ustaz, kayaknya buat kebutuhan rumah tangganya udah pusing. Bagaimana kalau kita perhatiin orang, dari mana jalannya itu? Padahal kata Allah ada rahasia yang luar biasa. Kita mengaitkan nih sedekah dengan kesejahteraan finansial buat keluarga yang sakinah. Kalau kita mau dicukupkan kekurangan kita udah tahu teorinya. Banyak sudah pengajian sedekah digelar sama wisata hati. Banyak rumah tangga kaya, terus segala macam ada, suami ganteng, istri cakep, tapi tetap gundah gulana. Anak bukan nggak ada. Pokoknya orang ngelihat nggak pantas dah, dia susah gitu. Orang ngelihat kagak pantas, dia punya keluhan, tapi dia punya keluhan. Dia berpikir, aduh, kayaknya ada yang kurang gitu, apa gitu. Suatu saat nih orang, saya menyebut dalam buku saya itu, waktu itu saya nulis buku judulnya Uang Gampang Dicari, Belajar Mencari Cinta dari Guru Kehidupan. Kita sang pencinta ini. Terus di situ diceritakan satu kisah yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang-orang yang kering hatinya, yang kering jiwanya, justru di tengah mestinya orang lihat dia bahagia. Banyak wanita-wanita menangis di istananya. Banyak laki-laki yang termenung di dalam kantornya megah, iya kan? Nah, barangkali kita bisa cek dari yang satu ini, berbagi. Kisah ini barangkali belum pernah saya ceritakan. Jadi suatu pagi dia lari pagi nih. Karena begitu dia datang ke seorang psikolog, apa kata psikolog? Barangkali Anda kurang olahraga kali, sehingga kemudian jiwa tidak seimbang gitu. Ya psikolognya bukan ustadz kan gitu. Tapi bahwa olahraga itu juga menjadi sebuah terapi sakinah, benar. Cuman kita ngupas dari sisi yang lain gitu. Begitu lari pagi, ini komplek estate dia lah. Nah di mana-mana nih di Jakarta dan tanah air, emang kita tuh ngelihat dengan telanjang ya perbedaan status sosial gitu. Depan rumah mewah gitu, belakang rumah kumuh gitu. Dilihat udah nggak ada enaknya apa, RSSSSS itu. Apa tuh?